pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita simak Sukowati Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Berdengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Berdengar untuk pagi hari ini edisi hari Senin 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau di 6 November 2023. Dan pendengar, kita bersama dalam program Sukowati Menyapa. Pendengar di manapun Anda berada, tentu kami akan langsung menghadirkan narasumber dari Bumi Sukowati Sragen ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, narasumber kita pagi hari ini telah siap ya melalui aplikasi Zoom. Ada beliau Bapak R. Triyono Putro, SHMSI. Beliau adalah Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Sragen. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang upaya preventif antisipasi perubahan iklim panas ke penghujan di Kabupaten Sragen ya, khususnya dan umumnya untuk di beberapa wilayah, karena beberapa hari terakhir kita sudah mulai memasuki musim hujan, dan hujan pun juga tidak biasa-biasa saja, ada yang disertai dengan angin, kemudian puting beliung dan sebagainya. Nah, di Kabupaten Sragen bagaimana ini ya tentang upaya preventif yang dilakukan? Kita akan langsung sapa narasumber yang sudah siap. Ada Pak R. Triyono Putro, SHMSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bapak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Betul sekali. Baik, Pak, kita berjumpa lagi ini ya. Setelah beberapa waktu yang lalu pembahasan kita masih di musim kemarau ya. Nah, ini kita sudah masuki musim penghujan ini. Di Kabupaten Sragen ini, Bapak, apa kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari BBBD Kabupaten Sragen? Karena memang ini sudah mulai masuk musim hujan, apalagi di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen juga ini, Bapak ya. Kemarin ada yang disertai angin, kemudian puting beliung dan sebagainya ini. Bagaimana ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Mita. Ya. Itu kegiatan di BBBD Kabupaten Sragen untuk menjelang musim hujan ini. Di beberapa hari yang lalu di Kabupaten Sragen sudah diberikan anugerah Gusti Allah, hujan lebat sekali 2 hari yang lalu dengan disertai angin yang sangat kencang, dan teman-teman tim BBBD juga siap siaga. Begitu Mas. Ya, selalu siap siaga berarti ya ini ya di Kabupaten Sragen. Apalagi kalau di wilayah Kabupaten Sragen ini juga banyak pohon gede-gede ya, terumbu besinya juga banyak yang gede-gede ini namanya. Dan ini menjadi kewaspadaan juga Bapak ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk kegiatan yang saat ini kami dari BBBD Sragen, dan tentunya tidak hanya BBBD Sragen, semua stakeholder yang terkait di dalamnya, kita ikutkan bersama-sama. Yang mana untuk hal ini kami berikan edaran ke seluruh pemangku wilayah ke Kabupaten Sragen melalui Kepala BBBD Kabupaten Sragen, ex officio Bapak Sekda, terkait dengan pencegahannya. Begitu Mas Yuta. Di antaranya apa ini Bapak bisa disampaikan ke para pendengar semuanya begitu? Jadi untuk surat edaran kami sudah sebarkan sejak tanggal 31 Oktober kemarin, bulan kemarin, untuk pada kepala OPD, kepala camat, kepala desa, dan seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen yang terutama menjelang musim pancaroba ini, terkait dengan pohon-pohon yang ranting-rantingnya perlu perapian ya, agar tidak terjadi bencana yang kita semuanya, kita untuk dirapikan bersama-sama secara mandiri dan bersama-sama tim, bersama-sama kita dengan
terpadu tentunya, tidak hanya dari Halo, Bapak. Pak Trisno, bisakah mendengar suara kami? Pak Triono maksudnya? Bisa. Oh ya. Halo? Ya. Bisa. Baik, bisa Bapak, silahkan dilanjutkan lagi. Bagaimana ini? Terputus ya Pak? Ya, halo. Tadi sempat terputus sebentar, tapi ini sudah lancar kembali nih Bapak. Tentang yang terakhir tentang perapian ranting-ranting pohon yang memang butuh dirapikan tadi Bapak. Iya, siap, kami lanjutkan. Oke. Ya, jadi untuk surat edaran kami sudah kami kirimkan sejak tanggal 31 Oktober terkait dengan persiapan menjelang musim penghujan yang mungkin bisa menyebabkan bencana alam, terutama untuk menjelang angin yang sangat kencang beberapa yang sudah betul-betul terjadi. Jadi pada masyarakat semuanya yang sekitar perumahan atau pemukimannya yang ranting-rantingnya menjulur di jalan-jalan atau di pemukiman bisa dirapikan. Itu satu. Yang kedua kalinya terkait dengan selokan-selokan yang saat ini mungkin masih ada kotoran-kotorannya agar tidak terjadi penyumbatan saluran air nanti kalau terjadi hujan. Seperti itu. Nah, itu banyak hal yang lain tentunya kami sampaikan pada masyarakat untuk edaran kami itu Mas Miftah. Jadi ada beberapa hal yaitu terkait dengan yang lainnya terkait dengan kerjasama kita semuanya, tidak hanya BPBD Sragen, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lainnya bisa berbangku bersama-sama untuk menangani musim penghujan atau musim pancaroba ini agar kiranya bisa diantisipasi bersama-sama. Begitu Mas. Ya. Jadi memang harus bersama-sama begitu Bapak ya untuk menangani bencana yang ada gitu, mengantisipasi bencana. Kita harapkan tidak terjadi lagi gitu kan. Nah kemudian ini Bapak, ini kan termasuk sudah mulai musim penghujan begitu ya. Ini kan sudah mulai masuk musim penghujan bisa dikatakan. Apa saja langkah preventif di Kabupaten Sragen Bapak untuk mengatasi bencana? Di lain tadi ada surat edaran dan sebagainya begitu, apa yang mungkin bisa dilakukan Bapak? Oke, terima kasih. Jadi untuk kegiatan menjelang musim ini ataupun saat ini, nanti kami agendakan tanggal 20 November ini nanti. Tanggal 20 November nanti kita akan melaksanakan apel gelar bersama untuk persiapan personil dan peralatannya semuanya yang nantinya insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Bupati di alun-alun Sragen. Jadi semua para relawan potensi SAR yang ada di wilayah Kabupaten Sragen akan kami undang dengan TNI, Polri, dan pemimpin-pemimpin stakeholder kepala OPD yang terkait di dalamnya kami undang. Dan di situ nanti kita pertunjukan peralatan yang ada yang dipunyai masing-masing. Jadi BPBD seperti apa, dari kepolisian, dari TNI, kita persiapkan siaga betul-betul menunjang untuk pencegahannya seperti itu. Jadi saat terjadi kita sudah siap begitu Mas. Jadi memang sudah siap dari segi personil, kemudian dari segi peralatan dari masing-masing elemen ya, baik instansi, potensi dan lain sebagainya di wilayah masing-masing juga tentunya Bapak ya, untuk bersiap siaga masing-masing itu gitu. Kemudian kalau JJ monggo. Alhamdulillah untuk potensi SAR yang ada di wilayah Kabupaten itu sangat solid, Mas. Sangat solid dan sangat bisa diajak kerjasama di dalam penanganan kebencanaan. Karena panggilan jiwa yang bersangkutan ini sudah terbentuk sejak lahir. Betul. Sudah terbentuk, kemudian memang langsung terjun ke situ ya. Kalau memang sudah terjun meniatkan untuk menjadi relawan harus all out gitu ya. Dan memang yang terjadi di situ di Sragen sama seperti di itu. Di wilayah Soloraya tampaknya kalau potensi SAR yang ada di wilayah Soloraya ini luar biasa ini kalau kita lihat. Paling banyak mungkin ya di Jawa Tengah itu ya, Soloraya. Betul. Nah, kemudian ini Bapak, kalau kita melihat di wilayah Kabupaten Sragen yang memang kondisinya berbeda ya dari tiap wilayah ini, kemudian potensi bencana yang ada di Kabupaten Sragen ini biasanya seperti apa Bapak? Menurut pengalaman atau catatan dari PBBD begitu? Oke, Mas. Jadi untuk
di wilayah Kabupaten Sragen memang kami sudah potensikan, kita potensikan. Jadi untuk satu adalah potensi kekeringan. Kita sudah ada beberapa wilayah itu kemarin sudah kami selesaikan dengan baik dengan cara bekerja sama dengan pemerintah dan CSR atau paguyuban untuk dropping air bersih untuk potensi kekeringan. Itu kita sudah ada terkait itu juga potensi hujan. Kita dan lebat ini angin bersertai angin ini yang membahayakan. Kalau hujan biasa tidak masalah. Dan juga perubahan pancaroba ini kemarin sangat istilahnya ekstrim ya, ekstrim dengan angin kencang sekali. Itu maka dari itu teman-teman siaga semuanya. Itu yang kedua angin kencang. Yang ketiga adalah banjir. Nah, banjir juga kami siapkan titik-titik yang sekiranya potensi banjir sudah kami petakan dan kapal-kapal perahu-perahu yang dipunyai oleh BPBD dan potensi SAR yang ada di wilayah sudah dipersiapkan semuanya untuk ready saat tertentu atau banjir. Terus yang berikutnya adalah potensi longsor, tapi sedikit sekali ini yang longsor di beberapa titik saja longsor. Yang terkait yang lainnya adalah apa itu gempa kalau kita enggak gitu ya, gempa itu tetap kita antisipasi juga dengan pemasangan EWS dari BMKG. Jadi seperti itu. Di beberapa titik kami sudah siapkan pendeteksi gempanya seperti itu. Terus yang kalau tsunami kita tidak, Mas, kita tidak jauh. Di luar pantai kita nggak jauh sekali. Gunung Merapi juga jauh. Kalau Gunung Merapi paling kita kena dampak ya. Kemarin yang di Gunung Lawu kebakaran itu kita di wilayah Sragen terdampak dengan abunya ya. Jadi kami memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat saat berkendara pakailah masker karena abunya sangat banyak sekali, tebal sekali saat itu. Yang terakhir adalah karhutla, Pak. Karhutla di wilayah Sragen juga saat kemarau kemarin juga ada beberapa titik ada karhutla yang terjadi di wilayah Sragen. Namun demikian kita sinergi dengan Damkar bersama-sama kita bisa antisipasi semuanya. Laporan-laporan masyarakat kami langsung tindak lanjuti untuk tim bersama-sama. Itu diantaranya, Mas. Artinya memang sudah dipetakan beberapa potensi bencana yang ada di Kabupaten Sragen begitu ya. Dan yang menjadi perhatian saat ini adalah peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan ini Bapak ya. Bisa dikatakan ekstrim ya, agak ekstrim sekali begitu. Musim hujan, kali hujannya deres, kemudian disertai angin, ada sebagian angin puting beliung ini Bapak begitu. Apalagi kalau yang ini Bapak, pohon-pohon yang biasanya juga dekat dengan kabel-kabel ini, bagaimana penanganan seperti itu biasanya? Oke, jadi gini, jadi untuk hal tersebut terkait dengan listrik ya, dengan potensi kabel listrik itu sangat membahayakan sekali. Jadi kita kerjasama dengan PLN tentunya sebelum kita bergerak ke lapangan untuk pada terjadinya hal-hal yang terkait dengan apabila terjadi pohon tumbang, menyangkut di kabel listrik terutama, kita koordinasi dengan PLN sebelum dipadamkan. Tentunya kami tidak akan mengeksekusi pohon tumbang tersebut agar kita semuanya selamat dan aman. Semuanya kita bergerak sesuai dengan SOP yang kita tentukan seperti itu. Jadi sebelum juga terjadi adanya pohon tumbang, namun tidak mengganggu mualnya listrik-listrik ataupun kabel-kabel yang menyangkut di pohon-pohon ranting-ranting yang saat ini sudah mulai dirapikan oleh tim. Jadi dipangkas pemangkasan yang terkait dengan kabel listrik yang nyangkut di pohon-pohon ranting-ranting juga dikerjakan bersama-sama oleh tim. Kita punya tim terpadu, Mas. Ya, tim terpadu yang memang ini ya muter-muter begitu, lihat pohon yang memang perlu dirapikan dan sebagainya begitu. Dan itu berjalan rutin begitu Bapak ya. Apalagi menjelang musim penghujan seperti ini Bapak. Iya. Kita kan punya grup jadi grup WA namanya. Jadi kita sewaktu-waktu bisa kita sampaikan informasi dan terima informasi saling mengisi. Dari mana? Dari sana. Dan ini
kabel melaler menjulur di jalan atau seperti itu, kita langsung tindak lanjuti laporan masyarakat seperti itu. Oh, langsung meluncur begitu ya berarti? Ya, jadi yang terkait di mana langsung terjun. PLN ya PLN, dari BPBD ya BPBD, dari DPU ya DPU, seperti itu, dari Disub seperti itu. Kemudian kalau di Kabupaten Sragen sendiri Bapak, yang beberapa hari yang lalu juga tercatat ada beberapa wilayah angin puting beliung gitu, Bapak bisa dipetakan di wilayah mana saja Bapak? Apalagi mungkin ini bisa menjadi antisipasi saudara-saudara kita yang ada di wilayah Sragen bagian mana-mana begitu Bapak. Oke, jadi untuk kalau puting beliung atau angin kencang itu merata Mas. Merata. Jadi di wilayah merata di wilayah Kabupaten Sragen, tidak di satu titik saja, merata. Gitu, yang terjadi kemarin, yang terjadi kemarin yang bulan atau akhir bulan kemarin, itu di wilayah Sumberlawang, Mondokan, terus Miri juga, terus kota juga terjadi, kabupaten kota Sragen juga. Ya, termasuk. Jadi memang untuk potensi itu angin, kalau khususnya angin itu merata di wilayah. Termasuk di wilayah Solo kemarin juga merata Bapak, tampaknya juga di wilayah Solo dan sekitarnya. Betul. Solo, Klaten, Sukoharjo kemarin sudah bergantian kita, nampaknya dikasih berjalan bergantian. Iya, betul bergantian, dan banyak yang berharap minta hujan begitu ya, dan ini diuji, dikasih hujan kemudian ditambah angin. Dan nah ini Bapak yang mungkin menjadi pertanyaan berikutnya, antisipasi yang perlu kita lakukan ini Bapak seperti apa? Karena bisa dikatakan mungkin pohon bisa dikatakan penting juga begitu ya. Tapi ketika pada saat musim-musim semacam ini ada yang tumbang dan sebagainya. Tapi ketika tidak ada pohon yang carut marut, justru genteng, rumah, atap dan sebagainya. Nah, bagaimana ini Bapak? Mungkin bisa dikasih tips lah. Ya gini. Oke, jadi untuk tim kami di BPBD Kabupaten Sragen terkait tersebut, tentunya ya untuk pemangkasan, penebangan itu kan kita punya SOP ya. Jadi tidak sembarangan kita tebang, dan itu kan melanggar ketentuan mungkin yang dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kan harus untuk penghijauan harus kita galakkan bersama-sama ya. Jadi tidak asal pangkas dan tebang. Dan untuk BPBD Kabupaten Sragen tentunya tupoksi yang kami kerjakan adalah apabila terjadi kebencanaannya, bencana yang langsung kita action dan evakuasi atau eksekusi bersama-sama yang kita laksanakan untuk antisipasinya agar kiranya tidak mengganggu akses yang mengganggu jalan, umpamanya melintang di jalan, pohon-pohon yang melintang di jalan itu kita langsung prioritaskan utama. Jadi pohon-pohon yang tumbang di jalan itu utama. Jadi yang di wilayah pemukiman itu bisa kita kerjakan. Mungkin kalau terjadinya malam, di paginya kita lanjutkan tindak lanjut untuk pengeksekusian merata, Mas. Jadi tidak bisa malam itu langsung kita kerjakan semuanya karena skala prioritasnya begitu ya. Yang terjadi. Jadi banyak sekali pohon-pohon yang kemarin kami laporkan kepada beliaunya bahwa di Bupati ada beberapa pohon dan rumah roboh. Kami laporkan ke beliau Bupati, dan action kita semuanya sudah baik sekali untuk tim bersama-sama. Dan antisipasinya itu tentunya sejak awal kami sudah buat edaran yang kami sampaikan tadi agar betul-betul dilaksanakan dengan baik sampai grassroots atau sampai ke bawah. Jadi semuanya bisa melaksanakan dengan baik surat edaran dari Bapak Sekda selaku Kepala BPBD Kabupaten Sragen melalui camat dan lurah dan pimpinan stakeholder yang ada di wilayah masing-masing ya. Masing-masing. Kita tidak membiarkan kepada masyarakat, yaitu gambaran-gambaran atau antisipasi yang kita
sampaikan sejak awal seperti sejak itu, awal, Mas. betul ya. Kemudian kalau kita melihat jenis pohon, apakah kita butuh memperhatikan ini Bapak, kalau menurut pandangan Bapak, memilih jenis pohon yang mungkin patut untuk kita tanam atau tidak kita tanam, ini bagaimana? Termasuk pohon yang ketika kena angin gampang tumbang, ini apakah juga perlu kita tanam atau bagaimana ini Bapak, menurut pandangan Bapak? Oke, gini Mas Entah. Jadi sejak Ibu Bupati roadshow ya istilahnya, roadshow di wilayah-wilayah, kami selalu mendampingi. Jadi menyampaikan pada masyarakat tentunya ada pemilihan atau pohon yang tentunya baik ditanam. Yang itu antara lain adalah pohon gayam. Apa itu gayam, Mas? Pohon gayam yang bisa bermanfaat untuk menahan atau menyerap air tidak langsung habis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ringin. Jadi untuk pelindung peneduh juga seperti itu. Namun demikian tetap harus, kalau apabila nanti sudah besar, tentunya tetap harus dirapikan. Tidak dibiarkan begitu saja berkembang. Itu sangat bagus untuk pelindung, karena teduh sekali dan bermanfaat untuk menyerap atau menahan sumber mata air. Begitu Mas. Ini tidak barangan seperti apa yang panjenengan katakan tadi. Ya, betul sekali ya. Tidak asal tanam gitu. Tidak asal tanam. Pemilihan bibit juga penting berarti ya Bapak ya. Kemudian lokasi pun juga penting juga nggak ini Pak sebenarnya? Misalkan di pinggir sungai atau mungkin di pinggir di situ misalkan ada selokan dan sebagainya, kita perlu tanam yang mana dan mana, ini apakah juga ada pilihan Ibu Pak? Jadi kalau yang terkait dengan turus atau penanaman pinggir jalan itu stakeholdernya adalah Dinas Lingkungan Hidup ya Mas. Dinas Lingkungan Hidup, betul. Lingkungan Hidup. Jadi tidak kami menyampaikan tadi biar Dinas Lingkungan Hidup seperti itu, nanti kami nyampaikan salah nanti. Wah, ya betul. Iya. Seperti apa titiknya nanti. Tapi memang yang paling penting tadi berarti ya, ada dua tadi ya yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk bisa bermanfaat untuk menyerap air, kemudian peneduh dan sebagainya. Beringin dan juga yang satunya tadi apa Pak? Bayam. Ini agak langka nih. Gayam ya. Belum pernah lihat ya. Nanti coba di searching nanti. Ya betul. Iya. Pohonnya seperti kalau di wilayah Sragen memang sudah banyak ya pohonnya semacam itu Pak. Namanya belum banyak. Nanti biar diusahakan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nanti bisa saling berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi. Masyarakat biar tidak kesulitan. Ya betul sekali. Seperti itu di daerah-daerah. Bagus untuk di daerah potensi yang kekeringan ini Mas. Oh ya, potensi kekeringan nanti kan akan semakin banyak menyerap air sehingga menyimpan air banyak gitu. Baik. Pak Triyono, sebelum kita lanjutkan kami rehat dulu ini Bapak ya untuk menghadirkan informasi. Nanti kita lanjutkan diskusi kembali dan tentu Anda nanti juga dapat berpartisipasi ya. Silahkan tinggalkan komen Anda di YouTube ya di 102,2 Persada FM karena kami juga live di YouTube di kesempatan pagi hari ini. Atau di WA, telepon langsung juga bisa ya di 0271638123. Juga di 081393809000. Pendengar di manapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Masih di program Sukowati Menyapa dan masih dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Ada beliau Bapak R. Triyono Putro, SH, MSI. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen. Baik, kita lanjutkan kembali. Pak Triyono masih mendengarkan, masih menyimak kami, nggih? Ya, baik. Ya. Kita lanjutkan lagi nih Bapak perbincangan kita di kesempatan kali ini tentang upaya preventif ya, upaya preventif antisipasi perubahan iklim panas ke penghujan ya di Kabupaten Sragen atau umumnya juga di beberapa daerah hampir sama begitu. Nah, Bapak
potensi bencana ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah ya, khususnya ini BPBD begitu. Misalkan ini Bapak, ada sebagian masyarakat yang usul barangkali ada sebelum hujan atau mungkin hujannya masih intensitas belum sesering yang biasanya begitu. Ini ada yang usul misalkan kerja bakti pengerukan, pendalaman sungai-sungai kecil ataupun besar ini Bapak. Kemudian kerja bakti pembersihan sampah-sampah di selokan dan lainnya. Bagaimana ini Bapak tentang hal itu? Atau mungkin barangkali dari BPBD ini juga sudah ada program hal yang semacam ini Bapak? Oke, terima kasih Mas Mita. Jadi sangat kami sambut dengan baik sekali untuk apabila ada masyarakat yang mengusul hal tersebut. Namun demikian, kami sampaikan bahwasannya untuk program Kali Bersih ini adalah programnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan program Kali Hidup. Bersih Lingkungan Hidup. Namun demikian bisa berkolaborasi untuk kita semuanya tentunya bersama-sama agar hal tersebut masukan dari masyarakat tentunya kita sambut dengan baik apabila itu diharapkan oleh masyarakat, dan juga untuk pengurukan pembersihan sungai-sungai itu bisa kami istilahnya gerakkan oleh potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing, tentunya yang di pinggiran sungai. Pinggiran sungai potensi SAR yang ada di wilayah itu banyak sekali, nanti bisa bekerja sama bersama-sama untuk terjun bersama-sama tentunya, dan hal ini tentunya harus berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang punya wilayah tepat. Jadi kalau yang pengurukan istilahnya Bengawan Solo itu wilayahnya DPU, jadi kita punya masing-masing ya, betul. Ya, ada ranahnya masing-masing. Dari ke beberapa instansi tadi tentu harus berkolaborasi begitu Bapak ya, untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman tentunya gitu kan. Ya. Dari BPBD, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup gitu tadi ya, kemudian dari DPU. Ini apalagi musim hujan juga sudah mulai datang ini, jalan-jalan yang memang dirasa masih banyak berlubang. Nah ini PR juga ya berarti untuk DPU, termasuk penanaman pohon tadi dikatakan. Ada PR ke Dinas Lingkungan Hidup berarti ini Pak. Iya. Namun demikian tetap dari tim dari dinas itu sudah respect Mas. Iya, harus seperti respon dan respect apa yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya seperti DPU. Kalau ada yang lubang tentunya ada tim khusus yang terjun ke lapangan, titik-titik mana yang perlu ditambal umpamanya untuk sementara waktu, jadi seperti itu tidak untuk tidak merugikan pengguna jalan tentunya itu. Dan tim sudah ada seperti itu. Dan alhamdulillah Sragen sudah mulus ini jalannya Bapak ya. Alhamdulillah. 80% Mas. 80%. Dan itu terus berjalan begitu ya nanti di beberapa titik. Ya, betul. Di beberapa titik ini masih ada pengecoran, masih ada perbaikan dan untuk memperlancar ekonomi juga begitu kan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen tentu. Nah, kemudian ini Bapak, mulai musim penghujan ini yang mungkin perlu prioritaskan oleh masyarakat ini untuk mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi, hujan yang lebat disertai angin, kemudian puting beliung. Ini apa ini? Kalau musim kemarau biasanya kan ini ya mengantisipasi kebakaran dan sebagainya. Ya jangan bakar sampah sembarangan atau mungkin setelah bakar ditinggal. Nah, kalau memasuki musim penghujan ini apa yang mungkin perlu diprioritaskan ini, Pak? Jadi sejak awal sudah kami sampaikan untuk antisipasi, yaitu surat edaran tadi sudah sampai ke titik grassroots ke bawah ya. Jadi sudah sangat detail sekali surat edaran itu agar tidak diabaikan surat edaran. Jadi itu seperti contohnya adalah saat-saat mengendarai kendaraan sepeda motor saat hujan lebat, disertai angin, sebaiknya minggir dulu atau istirahat. Ya neduh dulu ya lah gitu. Jangan sampai di saat di perjalanan tahu-tahu tiba-tiba ada ranting jatuh atau pohon tumbang. Itu kasihan untuk menimpa yang masyarakat atau pengguna jalan. Kemarin juga ada yang terjadi semacam itu Mas. Jadi gitu. kami tetap
sampaikan antisipasinya seperti itu. Jadi saat kencang, angin kencang, kita sebaiknya istilah bahasa Jawa ini leren sih. Ya, lebih baik leren lah itu ya. Nunggu reda angin kencangnya, nunggu reda hujannya, seperti itu. Jadi hal-hal yang sangat kecil ini kami sampaikan juga agar tidak diabaikan oleh masyarakat pengguna jalan. Masyarakat secara umum di Kabupaten Sragen harus memahami dan mengetahuinya seperti itu, Mas. Jadi tidak hanya menyalahkan dari pemerintah saja gitu. Kita sudah mengimbau, menyampaikan harus ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Antisipasinya seperti itu salah satunya, dan yang diantaranya tentunya masih banyak sekali seperti itu, Mas. Termasuk ketika hujan lebat tadi ya, berteduh dulu, nunggu hujannya reda atau minimal agak reda lah ya kalau sudah pakai mantau begitu. Tapi memilih juga saat parkir kendaraan. Saat parkir kendaraan itu hindarilah di pohon-pohon yang sekiranya mudah roboh gitu ya, mudah roboh atau ringkih atau kelapuk seperti itu, hindari. Itu parkir itu harus dihindari, antisipasi tidak menimpa kendaraan kita semuanya. Itu banyak yang terjadi hal itu di Solo kemarin juga ada yang menimpa mobil. Ya, betul. Seperti itu. Itu Mas Mita. Ya, jadi memang harus ketika neduh kemudian milih parkir pun juga harus pintar-pintar ya di saat-saat semacam ini, tiba-tiba hujan kemudian anginnya kenceng. Nah ini kan kalau nanti di bawah pohon atau neduhnya mungkin yang nggak kuat, ini nanti malah justru ikut roboh ya. Ya betul. Ya, baliho yang kayaknya membahayakan hindari dulu. Malah dihindari Bapak. Padahal mungkin itu niatnya untuk berlindung juga, tapi malah justru ada bahaya yang mengintai. Yang mengintai. Jadi harus pintar-pintar bagaimana memilih lokasi, kemudian memilih berteduh gitu ya. Segera pilih, kemudian dengan ketepatan yang pasti ketika memang hujan turun. Ya, kemudian kalau di wilayah Kabupaten Sragen ini, Bapak tercatat beberapa hari terakhir ini potensi-potensi yang ada bagaimana ini, Bapak? Apakah ada bisa diperkirakan kan merata tadi ya, dikatakan merata di beberapa wilayah. Tidak hanya di Kabupaten Sragen, tapi di wilayah Solo Raya pun juga hampir sama ini. Bagaimana yang mungkin perlu kita lakukan, apalagi di rumah pun kadang-kadang kita sudah berlindung tapi ternyata anginnya kencang malah justru membawa ini ya, gentengnya carut marut dan sebagainya. Ini bagaimana? Jadi gini, untuk informasi dari BPBD Kabupaten Sragen itu ya namanya perkiraan ya. Perkiraan cuaca. Cuaca itu kami selalu update. Jadi untuk grup-grup para potensi relawan secara menyeluruh di Kabupaten Sragen agar kiranya memantau harian. Jadi itu ya kemungkinan terjadi hujan lebat dan angin. Itu kita sudah sampaikan di wilayah atau di grup. Yang kemarin sore ini di Sragen ini namanya alhamdulillah panas sekali. Namun di wilayah Sumber Lambang hujan. Ini kan kita seperti itu. Jadi tidak rata semuanya hujan, tidak semuanya panas. Ini saat ini Sragen cuacanya sedang panas. Ini. Betul. Seperti ini. Jadi, antisipasi untuk masyarakat ya terus waspada selalu untuk menjelang musim hujan ini, selalu waspada. Biarpun sampaikan pun harus siaga. Ya betul, siaga. Dan mantel jangan lupa harus sudah mulai dibawa gitu ya. Yang biasanya tertinggal. Mantel itu selalu dimasukkan jok kalau kita naik sepeda motor, kita siap selalu. Untuk antisipasi helm untuk sepatu botnya jangan sampai ketinggalan. Kemudian ketika berkendara juga harus memperhatikan jalan ya. Memang ketika itu jalannya licin atau bagaimana ya harus pintar-pintar memilih, itu juga penting gitu Bapak ya. Betul sekali. Ya harus antisipasi kita seperti itu. Dan memang
kita apalagi pemerintah, apalagi di BPBD ini tidak ada kata bosan gitu Bapak ya, untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan dari masing-masing personel di BPBD pun juga semacam itu Bapak. Ya, kita tanamkan satu orang, semua personil yang ada di BPBD Sragen harus berjiwa sosial dan pengabdian. Tentunya jiwa kursa kita selalu ada di dalam dan di hati kami. Jadi kalau kami itu ada 3 shift ya untuk tugas saat tugas di tiap hari itu 24 jam. Jadi semuanya siaga terus. Apabila di satu tugas shift itu tidak mampu untuk mengantisipasi atau mengatasi cuaca ataupun evakuasi, tentunya shift yang lain kita gerakkan semuanya. Langsung gitu ya. Semuanya bekerja sama, berkolaborasi, istilahnya sama-sama bareng, tidak hanya shiftnya saja. Biarpun shiftnya itu tugasnya A, B, yang C, D ini harus juga bersama-sama. Harus siap-siap. Karena luasan bencana yang sangat luas umpamanya itu harus terjun semuanya. Seperti itu. Biarpun itu tugasnya A, semuanya B, C harus bisa. Itu sudah kesadaran di dalam hati masing-masing personil ya. Sragen, Mas, kita seperti dan itu. Harus ada begitu ya. Setiap personil memang harus punya itu. Meskipun tidak masuk shift-nya, tapi ketika memang dibutuhkan ya harus siap. Nah, artinya memang tidak pernah tidur ini ya teman-teman BPBD. Ya, 24 jam. 24 jam nggak pernah tidur. Ya, apalagi kalau di Kabupaten Sragen pernah terjadi barangkali hujan, kemudian hujannya malam, angin kencangnya juga malam. Ini kan pada saat orang-orang tidur ya, tidak tahu gitu ya Bapak. Nah ini bagaimana gini? Ini harus siap. Jadi saat ada laporan masyarakat jam 12 malam pun hujan lebat, angin kencang, ada langsung ya. Untuk siap. Berarti laporan di grup. Dan semuanya harus berangkat, sekian personil berangkat, sekian personil semuanya siaga, semuanya alat-alat sudah siap di armada. Jadi satu-satu langsung ready seperti itu. Langsung ready, langsung tancap gas gitu ya. Alhamdulillah untuk rekan-rekan itu sudah terbiasa. Jadi alhamdulillah kita tinggal meningkatkan istilahnya kemampuan atau kapasitasnya saja. Kemampuan dengan. Jadi memang teman-teman BPBD ini tidak pernah tidur nyenyak ya Pak? Ya kita harapkan semuanya bisa tidur tapi berkualitas. Yang penting tidurnya berkualitas tapi siaga gitu ya. Ya betul. Tidurnya tetap berkualitas tapi siaga gitu. Itu yang mendasarnya. Artinya kan tidak banyak orang yang benar-benar siap ya ketika berada di BPBD, relawan dan sebagainya. Betul. Betul. Apa yang mungkin disarankan oleh Pak Triyono untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen begitu. Artinya setiap daerah, kecamatan, kelurahan, apalagi di RT ataupun RW ini sadar akan potensi-potensi bencana yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini apa Pak yang mungkin bisa disarankan? Oke, begini Mas Miftah. Jadi untuk wilayah di seluruh Kabupaten Sragen kami harapkan sudah terbentuk jiwa kemanusiaan yang tangguh seperti itu. Yang mana kami sudah bentuk beberapa potensi SAR yang ada di wilayah kecamatan, yang mana ini tentunya sangat berterima kasih kami sebagai tangan panjang kami di wilayah. Tidak BPBD langsung terjun ke jangkauan yang sangat jauh, kami tidak sampai. Jadi sudah ditangani oleh tim kami yang di tim potensi SAR yang ada di wilayah. Jadi sebagai tangan panjang kami, ya ini sudah bentukan kami dan itu istilahnya panggilan jiwa yang tentunya mungkin tidak semuanya orang bisa. Ini yang sangat sulit sekali. Yang sangat sulit sekali dan pengabdian yang tidak kenal lelah, yang tentunya jiwa ini ikhlas di dalam melaksanakan tugasnya. Ini tidak sembarangan orang bisa melaksanakan hal ini. Kami sadari semuanya. Dan seperti terjadi kegiatan atau evakuasi bencana di beberapa titik, kadang-kadang itu kita saat evakuasi atau eksekusi itu kadang-kadang masyarakat hanya melihat saja. Kadang-kadang kami ya sedih. Iya sedih, tapi ya gimana lagi? Ya lagi karena tugas kita nggak apa-apa. Jadi betul. Ayo bersama-sama itu kadang-kadang. Tapi ya ada banyak sekali yang juga sadar untuk terkait tugas-tugas semacam itu dan juga
kami selalu memberikan edukasi, tentunya pendidikan kepada masyarakat semuanya, pra bencana, saat dan tanggap darurat dan pasca bencana. Kami sudah ada istilahnya pembelajaran untuk para relawan yang ada di wilayah kabupaten dan masyarakat secara umum gitu, Mas Miftah. Jadi ya, artinya memang sudah ada ini ya, di masing-masing kecamatan ataupun kelurahan memang ada tim ya, secara tidak langsung tim relawan yang bisa dikatakan ya mereka sebenarnya tidak digaji, bisa jadi mereka yang mengeluarkan duit begitu ya Bapak ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerelawanan di wilayahnya masing-masing gitu, dalam tanda kutip misalkan bensin ya, mohon izin, jadi tidak, belum semuanya di kelurahan ada, cuma ada beberapa yang beberapa. Oh, banyak yang sudah, tapi tidak semuanya. Belum semuanya. Harapan kami semuanya terbentuk. Ya gitu. Jadi memang ini menjadi pancingan gitu ya, dari pancingan. Artinya di beberapa wilayah yang belum ada, nanti supaya ada tim minimal gitu ya, minimal tim untuk mempermudah ketika nanti terjadi bencana atau mengantisipasi terjadinya bencana. Ini di masing-masing wilayah di Kabupaten Sragen ada. Begitu penting ya. Baik, alhamdulillah luar biasa ini Bapak ya. Artinya memang ya bisa dikatakan apa ya, gampang-gampang susah lah ya Pak ya ketika berada di dunia kerelawanan ini. Nah ini yang memang sudah ada, patut diapresiasi begitu, patut diapresiasi untuk tetap diberikan semangat selalu begitu untuk bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Sragen tadi begitu yang sudah ada, dan yang belum agar segera terbentuk begitu. Nah, ini benar Pak. Amin. Pak Triyono, tak terasa kita sudah berada di penghujung ini perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Barangkali yang terakhir ini Bapak ada pesan atau barangkali untuk saudara-saudara kita semuanya sebagai closing statement-nya Bapak, apa ini? Ya, terima kasih Mas Miftah. Ya. Untuk para pendengar radio Persada di manapun berada, tentunya kami mengharap dan menghimbau kepada masyarakat semuanya untuk mengantisipasi terjadinya bencana ini, semuanya monggo selalu peduli dengan lingkungan kita masing-masing, agar kiranya hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya tidak terjadi ya, saat terjadinya bencana. Semuanya sadar dan tangguh akan bencana. Seperti itu Mas, tangguh, semuanya tangguh dan tangguh. Salam kemanusiaan dan tangguh semuanya. Salam kemanusiaan, salam tangguh untuk semuanya, tetap semangat semuanya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan selalu ya untuk saudara-saudara kita yang ada di BPBD, memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen untuk selalu tanggap bencana begitu ya, ketika terjadi bencana, terjadi sesuatu, jadi masyarakat ini akan siap, artinya tidak gagap, kemudian tidak tidak cuek ataupun tidak ya apa-apa, tapi memang harus siap, kemudian tangguh, cakap juga begitu. Terima kasih nih Bapak waktunya, kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam untuk rekan-rekan yang ada di BPBD, Bapak, mudah-mudahan sehat selalu semuanya, dan mungkin ketika ada waktu istirahat ini bisa digunakan untuk istirahat Bapak karena tidak ada waktu istirahat yang luas gitu ya, jadi ketika ada kesempatan untuk istirahat itu. Terima kasih sekali Bapak waktunya pagi hari ini, selamat menjalankan aktivitas kembali di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian ya kebersamaan kami, perbincangan kami di acara Sukoati Menyapa dengan Bapak R. Triyono Putro, SHMSI. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan menjadi antisipasi kita semuanya menjelang musim penghujan ini untuk segera melihat kondisi di sekitar kita, bagaimana pohon-pohon yang memang sudah besar yang butuh dirapikan, dikurangi rantingnya, kemudian selokan-selokan dilihat bagaimana kondisinya, apakah perlu dibersihkan atau mungkin dikeruk kembali supaya aliran-aliran lancar kembali. Pendengar di manapun Anda berada,
akhirnya Anda sampai di sini bersama kita untuk program Sukowati Menyapa. Insya Allah kita akan jumpa lagi di bulan yang akan datang ya, di Kamis, maksud kami di Senin pertama. Akhirnya kami undur diri, terima kasih kebersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persatuan.